Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Yang disebut dengan majelis zikir. Dan orang-orang yang dalam majelis zikir ini luar biasa kemuliaannya diberikan oleh Allah. Sebenarnya program pengajian di kampung-kampung itu dulu waktu saya kapit dakwah, kamilah yang mengusulkan programnya. Dan itu kita buat ke seluruh kampung. Ada namanya pengajian rutin kampung. Belum ceramah maulid mau saya sampaikan dulu fadilah mengaji. Fadilah ikut pengajian. Di antaranya adalah ulama menyimpulkan beberapa fadilahnya dikutip dari hadis Rasulullah. Yang pertama sekali adalah fadilahnya orang yang ikut pengajian itu sama dengan salat 1000 rakaat. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam, cengar adalah ceramah. Tidur kita dalam ceramah dapat pahala sama dengan sholat 1000 rakaat. Ibu sanggup sholat 1000 rakaat? Jangan yang 1000. Bulan puasa Ramadan 20 miliar kan? Kadang-kadang baca puasa di ibu. Rumah ibunya hanya jatuh. Kita bangun di dono ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Enggak tanduk bu 1000 rakaat. Enggak tanduk. Siapa yang ikut dengarkan ceramah ataupun mengurus pengajian dan ibu datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga baju Ustaz Baga Ustaz acara karam lagi ibu-ibu. Memang kalau ceramah kayak gitu ya. Kalau bagi sembako kayak gitu. Yang bagi sembako, sebelah singoh nak bagi sembako, poh tujuh, yang poh 6 kalau ya. Itu laga ni singoh ceramah pasti bagi sembako juga. Nah di budaya. Tapi banyak walaupun dia halo ibu, silakan datang ke masjid, Ustaz kita datang. Kemudian kita lagi doi, menghana udah yang tiga hana gelar tiga. Yang ibu-ibu lagi walaupun alam hukum, entah warna mati alam kubur, ditanya oleh mereka, marah enggak? Mana buka? Saya bertanya mana buka? Siapa Tuhan kamu? Mana buka? Berolah mereka ya. Diplo gua tanya. Mana hukum? Siapa Tuhan kamu? Apa? Mulai urut lagi baru. Katanya saudara. Nana dok. Yang mana dia? Sehingga malaikat mengadu kepada Allah Taala. Ya Allah, ya Tuhan ku hantar rumpah urut lagi nya. Utanya mana buka? Bukan oleh Allah mereka tanya ni. Kau tak tanya lagi dia. Kenapa? Memang dia itu orang ikut pengajian. Asal pengajian ada ibu itu, tapi ibu itu nggak tahu apa-apa. Datanya atau minggu yang lalu ada pasti. Minggu yang lalu tak pergi di ceramahnya tentang pun. Karena ada kalau kata itu pokoknya tidak berkembang. Ibu-ibu ni sebenarnya kalau kita hitung seperti kuliah, ibu sejak kapan ikut pengajian? Dari tahun baru. Sekolah tsunami kali. Dua IB. Kamu lagi 2 IB gitu. Walaupun sekolah 2 IB kan lagi. 2000 tahun 2000 sekarang 2021 berarti 21 tahun mengaji. Yang punya kuliah usia bayangnya tuh bilang orang. 21. S berapa? S1, S2, S3, S campur. Ada yang berbuka SD, tetapi kadang-kadang boleh. Tidak ada masalah. Kenapa? Nanti di jalan kubur, wajah gajah mereka, mana buka? Mana buka? Bukan mereka kayak gitu katanya ni. Kagak, selamat kita kubur gara-gara ikut pengajian. Nggak paham, nggak apa-apa. Kalau paham, alhamdulillah. Nggak paham, nggak apa-apa. Makanya ceramah agama ini satu lagi. Ceramah agama ini ada diceritakan dalam satu hadis yang panjang.
Apabila sore hari maka datanglah malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat itu menyampaikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil dari kitab Fadilah Ilmu. Disampaikan kepada malaikat, ya Allah ya Tuhanku, tadi aku lagi jalan-jalan di kampung Doi. Nah, kalau rame daun. Rame daun tu menu yang kira dah. Kira dah. Lah itu dulu. Bukan betul ya, layan tu dah. Nah, dan madu tu kira dah. Itu mereka berada dalam apa? Mereka dalam majlis zikir ya Allah. Mereka sedang mempelajari tentang ayat-ayat-Mu ya Allah. Menceritakan tentang syariat-Mu ya Allah. Oh kajian benar-benar goda namanya jerah. Maka majlis ini disebut dengan majlis zikir. Kenapa? Karena kita mengingatkan diri kepada Allah. Yang ceramahnya hanya mengingatkan kita kepada Allah. Nah, kemudian malaikat ditanya oleh Allah, kenapa mereka mau berkumpul? Karena ingin mendapatkan fadilah-fadilah dari ilmu ya Allah. Baik, karena aku tanya kepada wahai malaikat, apa yang paling mereka sukai dari ciptaan? Posisi mereka mau bagaimana mereka? Malaikat suruh laju dijawab laju pertanyaan Allah. Anda yang kalian lebar-lebar. Sebab pertanyaan Allah, apa yang paling disukai oleh mereka dari ciptaanku? Seharusnya mereka tanya ganti daripadanya. Ibu-ibu, apa berbicara? Yang mana? Langsung dijawab oleh mereka. Ya Allah, mereka suka sekali dengan surgamu ya Allah. Betul? Betul. Betul. Ibu suka saja. Nah, kalau tak betul protes. Bila kamu adalah mereka suka loh. Oke. Kenapa mereka suka dengan surgaku kata Allah? Insya Allah oleh mereka, karena mereka itu begitu mendapatkan surgaku ya Allah. Apa mereka sudah pernah masuk, sudah pernah melihat surgaku itu? Insya Allah oleh mereka belum. Betul. Karena ada kan juga juga. Ada? Betul. Nah, kemudian ditanya lagi, wahai malaikatku, apa yang paling mereka takutkan dari ciptaanku? Ini pun mereka tidak tanya sama kita. Dijawab terus apa lo? Yang paling mereka takutkan ya Allah adalah neraka-Mu ya Allah. Betul bu? Betul. Mana ada? Betul. Nah, betul. Aneh lah, betul. Betul. Takut neraka? Kok masih gosip? Kok masih nonton Ikatan Cinta? Boleh. Oh, kok masih ini tapi kamu tidak betul takut kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Allah katakan kepada mereka, sudah mereka, saya sudah tanya tadi apa yang paling mereka sukai, saya sudah tanya apa yang paling mereka takutkan, sekarang saya mau ampunkan dosa mereka semuanya. Jadi maklum yang hadirnya cuma habis tapi pusat Abni Bapak Muhammad Hussein tanya mandum ya, semuanya diampunkan Allah dosa kita. Alhamdulillah. Luar biasa apabila mendengarkan ceramah, duduk dengan ceramah, dosa diampun oleh Allah. Besok buat lagi. Tinggal di bawah kamar aku lah. Gol dia lah, aku dia lah. Begini mereka habis tik. Kamu ya, habis tik. Dah. Kemudian malaikat yang mana malaikat dulu mengerti ke mereka. Sudah mereka ya Allah mandum ya Allah mandum. Aina yang ceramahnya bukan karena ikhlas karena doa ya Allah. Tidak ada orang bukti. Ini sudah beda acaranya. Kemarin tidak ada acara ada air aqua ada kue mana minggu ini ada. Kemudian buku tirai di mana? Ustaznya pun pakai selempang. Kan ada peringatan boleh beda. Boleh ini beda, istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita memperingati seorang yang istimewa. Nabi Muhammad SAW itu adalah ciptaan Allah yang paling luar biasa. Paling luar biasa. Kenapa? Dari mana-mana sempurna sampai Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhlah pada diri Nabi terdapat contoh yang paling baik. Kenapa? Karena beliaulah manusia yang paling sempurna.
sempurna fisiknya, sempurna jiwanya, sempurna ibadahnya, sempurna muasalahnya dan muamalahnya, semuanya sempurna. Bahkan di dalam syair dikatakan, ya Muhammad, engkau diciptakan seperti keinginanmu sendiri, tidak ada cacatnya. Bu, Nabi Muhammad itu tidak ada cacatnya. Ditengok dari wajahnya tampan, ditengok dari kecerdasannya cerdas, ditengok dari kemurahannya murah, semuanya bagus. Jadi Nabi Muhammad ini kita ibaratkan seperti permata, intan permata, dari atas bawah melihat dari samping. Maka dikatakan Nabi Muhammad adalah al-bashar la kal-bashar. Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Bagaimana Bu pengertiannya manusia tapi tidak seperti manusia itu Bu? Nabi Muhammad adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Apa maksudnya Bu? Nabi Muhammad manusia tapi hanya lagi manusia biasa. Ya Pak Jarod nabate. Itu nabate. Tapi ini nanti. Bate banyak, bate ada batu geo, ada batu gunung, ada batu permata. Harganya beda-beda, namanya batu. Tapi batu permata sekecil ini Bu 3 miliar harganya. Batu permata, tapi batu koral sabok truk harganya 20 miliar. Nah, Nabi Muhammad adalah manusia tapi bukan manusia biasa. Apa beda dengan Nabi Muhammad? Dia orang beda. Dua beda banyak beda. Apa bedanya? Di antaranya adalah Nabi Muhammad berkeringat, kita berkeringat, betul? Nabi Muhammad berkeringat, kita berkeringat. Apa beda keringat Nabi dengan keringat kita? Keringat Nabi wangi macam minyak kasturi. Nabi Muhammad punya uang dari dakwah, uang daripada usaha dakwah, bekerja, maka Aisyah pulang, ayah Rasulullah pulang ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah mengambil handuk mengelap badan Rasulullah, kemudian menciumnya wangi. Dan itulah sebenarnya begitulah caranya kita mengabdi kepada suami, kan? Punya suami pergi di mana-mana berkeringat, keringatnya pakai handuk. Punya badan Rasulullah waktu itu mana minyak seperti minyak kasturi. Suami bukan suami kita ya, suami orang ketika berkeringat dia lap dicium mati dan beda. Nah, 7 tahun ketiga ya, maka biarkanlah dia memilih apa cita-citanya. Jadi Bu jangan diatur-atur lagi kalau sudah 7 tahun ketiga Bu. Biarkan dia mau masuk kuliah ekonomi, mau masuk kuliah teknik, mau masuk IAIN, mau masuk silakan. Jangan diatur-atur. Kenapa? Karena dia sudah menginjak dewasa. Baik. Yang ketiga Bu, kenapa kita punya anak? Kepingin punya anak supaya ada yang nolong kita. Waktu kita udah tua nanti ada yang nolong kita. Apa nolong kita? Kalau kita mau masukkan jarum, akhirnya waduh. Datang anak kita, mama itu pun ajak, tengok. Iyalah, dia kan masih muda, matanya masih cerah. Kita udah tua, anak kita membantu. Kita sakit, dibawa ke rumah sakit sama anak kita, ma, ayo ke rumah sakit, ayah, ayo ke rumah sakit. Subhanallah. Ya, senang kali kita. Kenapa? Anak kita membantu kita. Nanti sudah lagi ayah, mama, tenang aja ya. Doain saya akan bawakan umrah, saya akan bawakan haji mama. Senang sekali mamanya. Tapi yang paling penting ibu sekalian, anak kita itu bisa membawa kita ke dalam surga. Tapi yang paling penting, macam mana anak kita bukan bawa ke haji saja, bukan bawa ke Malaysia jalan-jalan, bukan bawa ke Bali, tetapi anak kita bawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dulu? Itulah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dikasih anak supaya anak itu tempat mencurahkan kasih sayang. Yang kedua, anak itu bisa membawa kebanggaan. Yang ketiga, anak itu bisa menjadi tempat kita minta salawat dan banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada demikian saya tutup dengan doa yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika basiri ja'ilaka biiznihi wa sirajan munira. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin maqsudana wa muradana wa niyatana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan wa salamatan wa barakatan wa sayhatan wal 'afiyata wa amna wa rizqan halalan kasiran tayyiban ala hadzal jamaah wa khususan ala hadzal majlis ilmu wa majlis khasah sairil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tad'a fiha shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi